Ada kebijaksanaan yang berbeda tentang memberikan sebuah piring yang intinya ingin mengenyangkan seseorang dengan memberikan sebuah piring dengan pola ekonomi. Dalam artian, terima kasih nih udah datang ke sini sehingga saya bisa menjual mie goreng saya atau misalnya menjual mie instan saya agar sampai ke perut Anda gitu. Dibandingkan dengan orang tua yang ketika mencipta, ya ampun anak saya lapar, saya buatkan sebuah mie instan. Dia akan mencipta mie instan itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kebaikan, sehingga ketika sampai ke mulut kita rasanya akan sama sekali berbeda gitu. Karena yang dipenuhi bukan tentang cita rasa, bukan tentang bagaimana agar membuat orang tua kita terkenal, bagaimana kita akan berbicara kepada orang-orang di luar sana bahwa nyokap gue kalau bikin mie instan tuh enak banget dan segala macam. Gak pernah sama sekali terpikir kata-kata seperti itu. Sehingga ketika sampai kebijaksanaan tersebut dalam perut kita, dalam hati nurani kita, akan sama sekali berbeda eksekusinya gitu, atau sama sekali berbeda outputnya. Rewards pun demikian. Ada beberapa bahkan yang menganggap bahwa sebuah kejadian yang akan mendapatkan rewards itu akan terhenti pada rewards tersebut gitu. Maksudnya seperti ini. Kita tahu bahwa ketika penonton musik melakukan pola membayar tiket, atau ketika penonton musik mengharapkan sebuah timbal balik kejadian yang sangat luar biasa, mengenakan hati dan segala macam. Contoh misalnya nonton bioskop dan segala macam. Dia ingin mendapatkan sebuah kepuasan batin yang luar biasa sehingga dia masuk ruangan bioskop tersebut. Disaksikanlah sebuah film di sana. Mereka rela mengeluarkan uang sebesar let's say 50.000, 100.000 untuk bisa menyaksikan film tersebut. Di tengah film, penonton ini kecewa karena film yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sana terbentuklah sebuah pola rewards, bahwa rewards tersebut diputuskan di tengah jalan. Dalam artian terjadi apresiasi singkat di sana bahwa film ini nggak menarik, nggak sesuai dengan selera saya, film ini membosankan, saya jenuh dengan film ini, saya ingin keluar dari ruangan bioskop, dan akhirnya penonton tersebut cabut. Hal yang sama bisa terjadi sama musik, bisa terjadi sama pameran lukisan, bisa terjadi terhadap komik, bisa terjadi terhadap ruangan yang kurang mengenakan untuk sebuah tempat representatif visual, misalnya restoran desain warnanya jelek, bangkunya kotor dan segala macam, sehingga kita masuk ke sana tidak ada perasaan-perasaan esensi yang menarik, atau misalnya dia tidak sesuai dengan selera si pengunjung dan segala macam. Mereka akhirnya keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan menyesal, sedih, sebel gitu ya. Saya nggak mau makan lagi di sini dan segala macam. Disinilah sebuah apresiasi bekerja. Ada yang menyentuh ranah pemikiran, ada yang menyentuh ranah hati. Ketika memberikan uang kepada seorang pengemis pun, ada beberapa yang berpikir, ada beberapa yang cukup hati saja yang bergerak. Misalnya kasihan melihat orang ini, dia akhirnya memberikan uang kepada si pengemis. Sama ada beberapa yang tiba-tiba ngelihat pengemis, ini bajunya pura-pura kotor nih, bajunya pura-pura rusak, atau dia pura-pura mengemis dengan muka yang sangat memelas sehingga harus dikasih uang nih. Akhirnya dia urung memberikan uang kepada si pengemis tersebut. Bahkan ketika dikasih pun dia dengan perasaan pemikiran, uang itu nyampe nggak ya? Atau uang itu akan digunakan dengan benar nggak ya? Jangan-jangan uangnya itu dia pura-pura doang dan segala macam. Proses yang sama terjadi dengan cerita yang awal tadi saya coba sampaikan tentang sebuah pola apresiasi apapun, nonton bioskop, nonton pertunjukan musik dan segala macam. Rewards yang terjadi itu dilakukan di awal dalam bentuk pembelian tiket. Rewards yang karena selanjutnya tidak terjadi rewards apapun. Ketika sudah membeli dia tiba-tiba nggak suka sama filmnya, dia keluar dan nggak minta uangnya balik gitu misalnya. Ya udah, rewardsnya di awal aja. Ada yang rewardsnya di tengah, dalam artian dia ketika nonton, wah bagus banget, oke nih gue tambahin duitnya, misalnya disawer menontonnya. Yang perform akan disawer. Wah bagus banget nih, gue mau nambahin deh, tadi saya beli tiket berapa harganya? 100.000, oke gue tambahin 200.000 karena ini film bagus banget. Gue rela misalnya beli makanan, beli support tempat itu dan segala macam karena dia pengen menambahkan reward di tengah perjalanan. Dia nggak tahu endingnya seperti apa. Ada orang yang dari awal pun nggak membeli tiket,
nonton iseng sampai habis, sampai selesai, sampai bubar. Wah, seneng ya hati saya. Akhirnya baru dia memberikan sebuah reward di sana, memberikan penghargaan. Kata-kata seperti ini seringkali terucap dalam kegiatan yang berhubungan dengan dunia kreatif tadi, dunia yang lekat dengan kita, yaitu dunia subkultur tadi. Ketika seorang musisi atau pengamen, tadi balik lagi ke cerita yang pernah saya sampaikan, ada seorang pengamen yang bernyanyi full satu lagu, gak dikasih duit pun dia tetap akan menyanyikan lagu tersebut. Nanti sampai selesai lagunya pun penonton ternyata, atau misalnya orang yang sedang makan di meja makan tersebut tidak memberikan uang pun, dia juga bodoh amat, karena niatannya dia datang sana, dia ingin bermain gitar atau dia ingin bernyanyi untuk menghibur para pengunjung restoran tersebut gitu misalnya. Andaikan ternyata penonton gak terhibur atau penonton tidak ingin memberikan rewards apapun kepada beliau, itu tidak pernah jadi masalah buat si pengamen, karena dia sama sekali tidak pernah memikirkan rewards, apresiasi, dan segala macam. Dia hanya ingin menyampaikan ketulusannya bernyanyi, mengungkapkannya lewat lagu dan segala macam dan segala macam. Dibandingkan dengan yang tadi saya pernah cerita, ada orang yang baru nyanyi 2 bait, la dikasih uang dan pergi. Atau mungkin ketika